Artlist.io. Adab dan peradaban di Nusantara. Definisi adab peradaban. Secara etimologis, kata peradaban berasal dari kata adab. Karim menyatakan bahwa peradaban berarti sebagai suatu aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Adab berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti manusia. Sebagai makhluk beradab, artinya manusia yang memiliki pribadi yang sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Kelan 2002 menyatakan, manusia yang beradab merupakan manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Sedangkan manusia yang tidak memiliki akhlak mulia atau yang tidak memiliki kesopanan dan tidak halus budi pekertinya adalah manusia yang biasanya disebut dengan biadab. Konsep masyarakat berasal dari konsep civil society dan dari kata asal society civil. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai dengan kodratnya. Suatu peradaban timbul karena adanya yang menciptakannya di antara faktor manusia yang melaksanakan peradaban tersebut. Masa prasejarah. Masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Data-data tentang masa prasejarah diambil dari sisa-sisa dan bukti-bukti yang digali dan diinterpretasi. Peradaban kuno di Indonesia menghasilkan berbagai bangunan seni yang bernilai tinggi seperti candi, Prambanan, Borobudur, dan lain-lain. Peradaban bangsa di Indonesia dimulai sejak masa kemarian teknik atau zaman perundagian. Zaman perundagian terdiri dari dua masa, yaitu tradisi seni tulang perunggu dan tradisi tulang besi. Di Indonesia, penggunaan logam sudah mulai dikenal beberapa abad sebelum Masehi. Mereka menggunakan peralatan dari logam seperti peralatan berburu, bercocok tanam, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Orang yang ahli membuat peralatan logam disebut undagi. Tempat pembuatannya disebut perundagian. Beberapa contoh alat dari perunggu adalah kapak corong, nekara, bejana, dan perunggu. Peradaban bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang setelah datangnya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pengaruh tulisan dari budaya Hindu-Buddha membawa dampak besar bagi peradaban Indonesia, yaitu masa sejarah. Salah satu hasil budaya tulis di Indonesia adalah prasasti. Huruf yang dipakai dalam prasasti yang ditemukan sejak tahun 400 Masehi adalah Pallava dan bahasa Sanskerta. Peradaban bangsa semakin berkembang dengan masuknya pengaruh Islam dan masuknya peradaban bangsa Barat Eropa, termasuk pengaruh agama Kristen dan Katolik. Terdapat dua produk revolusioner hasil dari akar manusia dalam zaman prasejarah. 1. Penemuan roda untuk transportasi. Pada awalnya, roda hanya digunakan untuk mengangkat barang berat di atas sebuah pohon. Lalu, roda disambung dengan kereta, kemudian berkembang menjadi mobil seperti saat ini. 2. Bahasa. Bahasa, yaitu suara yang diterima sebagai cara untuk menyampaikan pikiran seseorang kepada orang lain. Manusia berkembang dari homo menjadi human karena kebudayaan dan peradaban yang diciptakannya. Sejarah kebudayaan di Indonesia yang bernama R. Sugimono membagi 4 masa pada zaman prasejarah, yaitu 1. Zaman prasejarah. Sejak bermula adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. 2. Zaman purba. Sejak datangnya pengaruh Hindia pada abad 1 Masehi dengan runtuhnya Majapahit sekitar 1500 Masehi. 3. Zaman Madya. Sejak datangnya pengaruh Islam menjelang akhir kerajaan Majapahit sampai dengan akhir ke abad ke-19. 4. Zaman baru atau modern, yaitu sejak masuknya anarkis barat atau Eropa dan teknik modern kira-kira tahun 1900 sampai ciri-ciri masyarakat peradaban. Peradaban awal muncul sekitar tahun 6000 sampai dengan tahun 3000 sebelum Masehi di berbagai belahan dunia. Peradaban awal ini berkembang di sekitar sungai-sungai besar yang menyediakan sumber air, tanah subur, dan transportasi. Beberapa contoh peradaban awal adalah Mesopotamia,
Mesir kuno, Lembah Indus, Cina kuno, dan Mesoamerika. Peradaban klasik. Peradaban klasik muncul sekitar 1000 sebelum Masehi sampai dengan 500 Masehi di berbagai belahan dunia. Peradaban klasik ini berkembang di daerah-daerah yang memiliki iklim sedang. Beberapa contoh peradaban klasik adalah Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Persia kuno, dan Maya kuno. Peradaban pertengahan. Peradaban pertengahan muncul sekitar 500 sampai dengan 1500 Masehi di berbagai dunia. Peradaban pertengahan ini berkembang di daerah-daerah yang terisolasi atau terpencil dari peradaban lain. Beberapa contoh peradaban pertengahan adalah Bizantium, peradaban Islam, Eropa abad pertengahan, peradaban Cina dinasti, dan Song. Peradaban modern muncul sekitar 1500 sampai dengan 2000 Masehi di berbagai dunia. Peradaban modern ini berkembang di daerah-daerah yang memiliki akses ke sumber daya alam, pasar, dan koloni. Beberapa contoh peradaban modern adalah Eropa Barat, Amerika, Rusia, Jepang, dan Turki Utsmani. Era kerajaan di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di Aceh Utara. Malik Al-Saleh merupakan sultan pertama kerajaan Samudra Pasai ini. 2. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon atau Priangan yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Islam mulai berkembang di Cirebon sekitar tahun 1470 sampai dengan 1475 Masehi. Era kolonial. Era kolonial merupakan suatu era yang terdapat dalam sejarah yang dimana pada era ini negara-negara berkuasa yang berasal dari wilayah Eropa menjajah dan mulai menguasai wilayah-wilayah yang ada di berbagai belahan dunia. Era kolonial dimulai pada abad ke-15 hingga ke abad ke-20, di mana berbagai negara-negara kolonial seperti Spanyol, Inggris, Belanda, Portugal, dan Prancis mulai mendirikan beberapa koloni di kawasan Amerika, Asia, Afrika, hingga ke Oseania. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan merupakan salah satu era yang terdapat di dalam sejarah Indonesia. Era kemerdekaan Indonesia dimulai pada tahun 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di depan orang ramai pada tanggal 17 Agustus oleh presiden pertama kita yaitu Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta yang menandakan bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama 350 tahun. Era Orde Baru. Era Orde Baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah terjadinya gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan berakhir pada tahun 1998 dengan lengsernya Presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Soeharto. Pemerintahan pada era ini berlangsung selama 32 tahun. Lahirnya era ini ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi tuntutan pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Era Reformasi. Akhirnya era Orde Baru selama 32 tahun merupakan awal bagi era Reformasi pada tahun 1998. Asal kata reformasi berasal dari dua kata yaitu re yang artinya kembali dan formasi berarti susunan. Era Reformasi merupakan era yang mengubah atau menyusun kembali sistem pemerintahan Indonesia. Saat itu Wakil Presiden Indonesia yang kedua, yakni Bahrudin Yusuf Habibie, naik menjabat menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1998 karena mundurnya Presiden Soeharto.